berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Iya bang. Gimana Mas Bro? Ini bang, saya cuman mau nanya seputaran Hong Kong ini. Boleh. Apa ini yang kan mau ada ditanya? teman saya yang di Hong Kong itu bang. Dia belum 1 tahun sih di sana. Terus? Cuman mau pulang, terus proses pulangnya itu kayak gimana? Dia OS sih di sana. Oh, overstay. Nah, kalau overstay ya, dia Ya. suruh nonton konten saya atau suruh telepon saya. Ya. Jadi kalau prosesnya ya, yang pertama dia harus menyerahkan diri di imigrasi tower, di Sky Tower imigrasi Kowloon Bay. Ya. Itu di lantai kalau nggak salah sih 4 lah, lantai 4 atau lantai 5. Nah, setelah lapor kemudian nanti nunggu jadwal dari dia, dari kantor tersebut untuk panggilannya tanggal berapa, dia isi form dan macam-macam terus mau menyerahkan diri kan, nanti tunggu telepon dari dia atau dari situ bisa dischedulekan kapan jadwalnya sidang atau interogasi dimintai keterangan. Intinya pemutihan data semuanya. Nah, setelah nanti dia dapat jadwal, kemudian ada juga sekalian jadwal persidangannya, makanya mau dia sidang. Terus kalau overstay-nya berapa tahun? 1 tahun? Iya, 1 tahun lah itu. Nah, nanti setelah selesai. Kalau sekarang sih belum 1 tahun deh. Nah, kalau belum 1 tahun ya nanti habis sidang terus ditanyain mau pulang sendiri apa mau pulang bareng-bareng kan, kayak gitu. Kalau pulang bareng-bareng kan berarti dideportasi bareng schedule-nya mereka. Nah, itu nentukan harinya. Ketemu sama mereka sendiri sih bang. Ya makanya saya ngomong dulu, samain ngomong dulu. Saya tak ngomong dulu, samain dengerin dulu sampai saya habis. Gitu loh. Nanti kalau udah selesai konten saya tak upload, kasih tahu ke dia. Atau kalau dia nggak jelas suruh nonton berkali-kali atau telepon saya. Atau di konten saya sudah ada 2 orang overstay yang sudah menyerahkan. Ada juga di konten saya. Tapi kan namanya orang maunya langsung telepon, langsung nanya-nanya, nggak mau nonton kan, kayak gitu tuh. Nah, makanya nanti tak kasih penjelasan dulu. Nah, setelah nanti ibaratnya pingin pulang dengan sendiri, ya sudah, dia pasti akan nanyain, paspormu ada nggak, paspormu masih hidup nggak. Kalau paspor ternyata masih hidup semuanya, ya sudah. Nanti tinggal tunggu mereka oke, ya kan, mereka sudah siap, mereka kasih surat, terus kita suruh datang nunjukin tiket. Setelah ada jadwal tiketnya, baru mereka ngasih surat, amplop tutupnya merah, terus dibawa ke bandara. Nah, sudah itu sudah selesai, pulang ke Indonesia selesai, beres, gitu ceritanya. Mudah sekali. Terus ini bang, sekiranya itu berapa lama kira-kira itu proses pulangnya? Kalau kemarin yang 2 tahun itu 3 bulan. Dari dia lapor sampai akhirnya dia pulang. 3 bulan itu. 3 bulan. Gitu. Oh, iya. Jadi kan enak, habis nyerahin diri kalau masih ada kerjaan ya udah gas aja kerjanya. Oh, bisa kerja itu bang ya? Ya sebenarnya overstay itu kan enggak boleh kerja. Tapi selama ini kita dapat duit dari mana kalau nggak kita mendapatkan pekerjaan atau ya pekerjaan apapun lah, intinya orang di sini mau hidup kan pastinya dia mau kerja. Nah, sambil nyerahin diri, sambil semuanya ya kan kerjaan bisa nanti dikasih tahu bosnya. Paling nanti saya 3 bulan ini sudah nggak ada, jadi sekarang ada kesempatan kerja ya udah pakai aja maksimal kerja, ngumpulin duitnya kan, kayak gitu tuh. Iya. Gitu. Ada ini lagi. Berarti kalau ibaratnya dia mau pulang Februari, Maret, April, antara April sama Mei berarti harus nyerahin diri sekarang bang ya? Ya boleh, terserah dia, nggak ada masalah. Kalau saya nggak selalu bilang proses itu semuanya sama ya, sekali lagi, ya kan. Tapi prosedur yang saya sampaikan yaitu tadi prosedurnya. Tapi kembali lagi, nanti kan kita nggak ngerti dia ada catatan kriminal apa tidak. Dia ada sesuatu yang lain apa tidak, paspornya ada bermasalah atau tidak, kan saya tidak bisa memahami, saya tidak mengerti anaknya juga overstay-nya bagaimana dan seperti apa, proses overstay-nya itu seperti apa, kan saya nggak paham. Tapi
Prosedur overstay itu begitu, menyerahkan diri, tunggu jadwal, kemudian disidang, setelah sidang semuanya selesai dan dinyatakan bersalah, melanggar administrasi izin tinggal ya sudah. Habis itu ditanya tiketnya beli sendiri ya sudah. Silahkan beli tiket kalau paspornya masih ada, karena kemarin ada yang paspornya mati. Menyerahkan diri tapi paspornya mati. Nah, ini kan paspornya masih hidup. Otomatis kalau paspor masih hidup kan masih bisa beli tiket. Kemudian dia beli tiket, dia laporan lagi ke Kowloon B. Kowloon B-nya ngasih surat. Oke, silahkan kamu pulang tanggal sekian nih bawa surat. Tolong nanti diserahkan petugas imigrasi di bandara. Udah naik terbang, nyampe Indonesia, kelar. Sekali lagi, proses yang sudah bercerita, pengalaman yang sudah bercerita kepada saya kemarin, dari sebelum menyerahkan dia telepon, sudah menyerahkan, sudah pulang Indonesia, dia telepon lagi. Itu ada di konten saya. Ada 2 di konten saya. Yang satu overstay-nya 6 tahun, yang satu overstay-nya 2 tahun. Nah, kalau si emasnya nanti temennya atau siapa, awalnya terus dia mau telepon saya lagi, prosesnya kalau 1 tahun otomatis menambah experience, menambah pengetahuan lagi kalau dianya mau telepon setelah proses, kemudian dia sampai rumah, dia mau cerita lagi. Nah, karena tidak semua orang mau bercerita pengalaman. Karena kan ya aku nggak ngerti alasannya, personal ya kita hargai dan kita hormati aja. Tapi kalau dia mau bercerita itu saya sangat berterima kasih, karena itu kan bagian dari pengetahuan. Itu aja sih. Iya Bang. Iya. Terus ini nanti kalau sekiranya dia nanya ini Bang, minta nomornya Abang ini tak kasih ya. Tak kasih langsung ke orangnya. Ya silahkan aja. Jadi kan dia nggak pernah nonton konten saya soalnya pastinya. Iya, nggak pernah. Nah, kok sampai nonton? Malah yang di Indonesia kok nonton? Iya, makanya kemarin itu kan saya ini cari-cari itu apa kayak seputaran Hong Kong, proses pulangnya itu seperti apa. Ya saya nemu itu kontennya Abang ini, terus saya tonton. Ambil lah kotaknya Abang di situ. Siap. Motornya keren loh, motornya samain Rubicon atau Wrangler itu. Iya. Itu yang apa itu namanya? Proto profilnya, kalau saya Land Rover aja. Soalnya nanti bulan ini saya mau pulang ke Indonesia soalnya. Oh iya. Ya saya nonton channelnya Abang itu sekalian saya subscribe gitu. Wah, terima kasih. Ya kalau ada sesuatu yang penting boleh disampaikan, boleh di-share ke teman-temannya. Ada 2 itu dia suruh cari sebelum telepon. Kalau dia udah paham, ya boleh telepon, boleh enggak ada masalah, no problem. Yang jelas nggak ada persoalan. Dan kalau dia menyerahkan di minggu-minggu ini, kelihatannya imigrasi juga agak sibuk karena kan Lebaran. Cina ini kan Lebaran. Minggu ini 4 hari dia kalender merahnya kan. Kalau kita Idul Fitri cuma 2, kalau mereka 4. Ini ngeri sekali nih. Jadi berarti enaknya itu untuk menyerahkan diri kapan sekiranya? Ya akhir bulan ini nggak apa-apa. Akhir bulan ini sudah pulang. Kalau Mei harus pulang ya Februari, Maret, April, Mei ya. Ya mudah-mudahan lancar, nggak sampai 3 bulan lah, karena kalau prosesnya dia belum 1 tahun. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Iya, cukup itu aja Bang. Ntar kasih dia kontaknya Bang langsung. Oke, siap. Oke. Ya. Sehat selalu ya, sehat selalu. Tetap semangat. Yo. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, overstay belum sampai setahun di Hong Kong. Ya mudah-mudahan tidak ada persoalan dan tidak ada masalah. Ya, siapapun telepon dengan pertanyaan yang sama, dengan apapun yang sama, saya akan tetap berusaha memberikan jawaban. Tapi ya ingat bahwa jawaban saya dan semuanya saya masukkan dalam konten. Karena begini, pembelajaran buat orang itu nggak bisa kita lakukan 1 kali, bisa jadi 10 kali, 20 kali, 30 kali. Ya, bukan berarti kita sudah ngerasa ngasih informasi cuma 1 kali, ya kan. Sekali lagi kita ngasih informasi 1 kali, ya silakan tonton gini. Nah, saya nggak begitu. Kalau bisa informasi saya share sebanyak mungkin berkali-kali biar semua orang pada tahu, karena tidak semuanya orang punya pemahaman yang sama dan tidak semua orang punya pengetahuan yang sama. Jadi dan belum tentu konten saya ini ditonton. Ya, sekali lagi belum tentu konten ini ditonton, karena siapapun yang merasa bahwa konten saya punya manfaat pun belum tentu mau share. Sekali lagi ya teman-teman, ini ya, giliran sesuatu yang buruk, giliran sesuatu yang nggak benar,
itu share-nya gampang. Sesuatu yang tidak penuh dengan kebenaran dan masih mengandung juga unsur fitnah atau justru malah menjelekkan orang lain atau itu membuka aib orang lain, itu pun di-share. Tapi ketika informasi bermanfaat, bernilai, belum tentu semua orang itu membaginya. Itulah manusia. Nggak apa-apa. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.